Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada beliau Ibu Alvita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 Gabusan, dan yang saya hormati CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Yuliana Lestari selaku CGP Angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Yuliana Lestari yang telah terjaring untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Karena kita tahu bahwa guru penggerak ini adalah program dari pemerintah, maka mau tidak mau kita harus bisa mengikutinya. Dan semoga untuk di tahun berikutnya atau ke depan Bapak Ibu guru semua bisa mendaftar dan juga bisa keterima semua. Itu Bapak Ibu, karena memang guru penggerak ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Khususnya di SDN 1 Gabusan ini sudah banyak sekali yang menjadi guru penggerak. Bagi yang belum, mudah-mudahan depannya bisa terjaring dan bisa mengikutinya. Alhamdulillah. Dan saya pribadi mendukung sekali kepada Ibu Yuliana Lestari yang terjaring dalam CGP Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya kepada anak didik kita, sehingga sekolah kita bisa lebih maju dan lebih bermutu ke depannya. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dan apa yang telah disampaikan Ibu Yuliana nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Alvita. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi semangat dan motivasi untuk kita semua. Ajaran selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Ibu Yuliana Lestari, Wakil Gubernur Islam. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan waktunya untuk berkenan hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 11 ini. Di sini saya sebagai calon guru penggerak yaitu Yuliana
Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kita mempersamakan perspektif dulu sebentar ya. Ini ada setuju atau tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua yaitu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Nah, yang ketiga yaitu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap anak yang punya masalah. Setuju. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, semua jawaban Bapak Ibu kita tampung dulu. Nanti kita akan tahu jawabannya setelah kita bahas semua materinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai yang bagaimana yang diterapkan? Nah, nilai-nilai positif itu contohnya seperti disiplin dan tanggung jawab. Nah, konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita masuk di pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita masuk perubahan paradigma belajar. Kita berhenti sejenak Bapak Ibu. Kita genggam tangan kita dengan kepalan tangan kita. Kita membayangkan ya. Anda itu adalah sebagai A dan rekan Anda itu adalah B. Dan Anda atau A tadi tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang ada di kepala tangan Anda. Nah, kalian renungkan, kalian bayangkan sesuatu itu yang sangat berharga ya. Yang kalian di tangan Anda itu adalah hal yang sangat berharga. Anda akan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kepentingan kehidupan Anda. Teman Anda atau rekan Anda yang B tadi ya, itu bertugas atau boleh membujuk, memarahi, menghardik, mengintimidasi, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan? Gimana Bapak Ibu? Nah, di sini itu yang mempunyai kontrol atau yang mempunyai kendali itu adalah diri kita sendiri. Kita mau membuka atau menutup kepala tangan ini itu tergantung diri kita sendiri. Jadi apa pusat kontrol itu ada pada diri kita sendiri, tergantung kebutuhan yang kita inginkan saat ini. Lanjut di perubahan paradigma atau teori kontrol. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Blazer. Yang pertama itu ilusi guru kontrol murid. Nah, di sini kita
sebagai pendidik ya itu tidak bisa menguasai ya atau memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita itu sebagai guru itu tidak bisa memaksakan kehendak kita ya. Apa yang kita inginkan harus dilakukan sama murid, itu tidak bisa. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama itu stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol atau kenyataannya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita lihat ke teori kontrol atau pada kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengendalikan diri itu adalah diri kita sendiri. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu pada stimulus respon. Masuk ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir atau menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman maupun hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari pendisiplinan positif tadi itu ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu masuk ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di sini terdapat 5 indikator, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, mandiri, ya, yaitu memiliki indikator kesadaran akan diri dan situasi. Yang kedua, regulasi diri. Selanjutnya, bergotong royong, yaitu terdiri dari kolaborasi, kepedulian, berbagi. Selanjutnya, kreatif. Di sini ada gagasan orisinal, karya orisinal, kelulusan berpikir. Selanjutnya, bernalar kritis, memperoleh dari proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, dan refleksi dan evaluasi. Yang terakhir yaitu berkolaborasi, berkebinekaan global, yaitu
kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab. Yang keempat, berkeadilan sosial. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama hukuman. Hukuman itu motivasi terendah Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang mempunyai motivasi ini itu punya pikiran apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan ini motivasi yang kedua yaitu penghargaan. Nah, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, biasanya orang yang mempunyai motivasi ini dia berpikir atau di dalam hatinya itu punya anak-anak, apakah yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga yaitu restitusi. Itu untuk menghargai diri sendiri. Hanya saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, itu adalah pertanyaan yang timbul atau yang dipikirkan oleh orang yang mempunyai motivasi restitusi. Itu motivasi untuk tujuan disiplin positif. Nah, di sini kita akan tahu antara itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang pertama yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu termasuk hukuman. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusinya memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, korban mendapat keadilan, itu termasuk hukuman. Konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Dan restitusinya, korban mendapat ganti. Yang ketiga, murid atau anak tersakiti, itu adalah hukuman. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapat penguatan. Selanjutnya yang keempat, perilaku pasif agresif meningkat, itu adalah hukuman. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya, masalah terpecahkan. Yang kelima, itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu adalah hukuman. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Selanjutnya, restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman yaitu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, dari bagian tersebut kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yaitu kalau hukuman itu tidak terencana, Bapak Ibu, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis dan kata-kata kasar. Lalu konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru. Dan kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga
salah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, di sini ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Tindakan kita sebagai pendidik itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, kita tampung dulu jawabannya Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini tindakan kita sebagai pendidik itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Itu termasuk apa? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, tadi hukuman ya. Tadi ada yang menjawab konsekuensi tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, terus yang ketiga, mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tadi ada yang bilang hukuman atau tidak? Tidak ya? Konsekuensi semua ya? Ya, Bapak Ibu kita semua hebat. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Kata deh. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dari bentuk-bentuk tadi itu ada bentuk program kebajikan, yaitu apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Dan yang terakhir, beri pengakuan secara konsisten atau fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang masuk pembuka yaitu kemarin saya perhatikan. Nah, itu adalah kalimat pembuka. Nah, di situ ada nilai kebajikannya. Ya, nilai kebajikannya yaitu rasa empati besar sekali dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua yaitu pembuka, saya menghargai. Nah, di sini ada nilai kebajikannya yaitu kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu adalah termasuk kepedulian. Yang ketiga, pembukanya terima kasih untuk. Nah, di sini nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kita masuk ke pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yaitu tadi untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter atau itu adalah untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersiar dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa serta bersifat universal. Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi guru yang mengendalikan.
Nah, di sini ada prosedur atau urutan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Biasanya itu kalau kalimat-kalimat negatif itu masih berhubungan dengan peraturan. Tidak boleh membuat sampah sembarangan. Nah, itu ada kata-kata tidak boleh. Nah, itu adalah kalimat yang negatif. Kita harus mengubah ke kalimat yang positif karena keyakinan kelas itu perbedaannya atau sifatnya itu menggunakan kalimat positif. Kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Nah, di situ. Nah, yang keempat yaitu tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita ini apa? Kalimat-kalimat tadi, pilihan tadi yang sudah dibuat itu kita tinjau kembali. Nah, yang kelima yaitu tinjau ulang kembali keyakinan apa yang akan disepakati bersama. Jadi kita pilih untuk keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Yang keenam, meninjau, menyetujuinya dan menandatanganinya. Jadi kita buat kesepakatan, kita tanda tangani, kita sepakati bersama anggota kelas ya. Yang terakhir yaitu setelah keyakinan kelas jadi, maka ditempel di dalam kelas yang mudah dilihat. Jadi semua warga sekolah atau semua warga kelas itu tahu ya apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi dia punya tanggung jawab untuk mentaatinya. Nah, di sini ada peraturan kelas. Nah, pertama peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dan selanjutnya itu menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Kita masuk ke pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang keempat, agar kita masih semangat dan tidak lemas ya Bapak Ibu, karena ini semakin siang perut juga keroncongan. Ya, kita melakukan ice breaking dulu sejenak ya. Ayo semuanya Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Jalan. Ding. Dung. Jalan. Ding. Dung. Sudah semangat? Sudah, Bu. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Itu yaitu meliputi rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Yang ketiga yaitu kekuasaan, yaitu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui.
akui, itu adalah kekuasaan. Dan yang keempat yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan atau kemampuannya, itu adalah kebebasan. Terus yang selanjutnya kesenangan, meliputi beriman, bertakwa, antusias, dan semangat, itu adalah kesenangan. Selanjutnya, nah di sini ini adalah contoh-contoh kita itu memerlukan tadi posisi kebutuhan dasar manusia, yaitu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, itu juga adalah contoh kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu adalah termasuk kebutuhan apa Bapak Bu? Tadi kebutuhan nah itu adalah kebutuhan untuk apa? Kasih sayang dan diterima. Selanjutnya, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu termasuk kekuasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu termasuk apa? Kebebasan. Selanjutnya, nah, di sini masuk ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dari William Blazer menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, dunia berkualitas itu isinya siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Nah, itu terus yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan, apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang akan Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda. Dan yang keenam yaitu ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat itu sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini kita lihat contoh video penghukum. Nah, kita lihat sebentar video kita sebagai pendidik itu berposisi sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selamat
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itulah contoh kita sebagai pendidik itu berposisi sebagai penghukum. Yang selanjutnya yaitu kita sebagai pendidik itu memposisikan diri kita itu sebagai teman. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi kita itu sebagai teman. Itu biasanya kita sebagai teman itu kita mengucapkan dengan kata-kata yang lebih halus untuk menegur siswa. Ya. Selanjutnya yaitu posisi kita itu sebagai pemantau. Kita lihat dulu videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensi jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu tadi kita sebagai pemantau. Dan selanjutnya itu kita sebagai posisi manajer. Kita lihat videonya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah video kita sebagai di posisi manajer. Nah, dari posisi 5 kontrol tadi, posisi kita itu yang pertama yaitu penghukum. Nah, yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol seorang guru itu yang paling ideal yaitu yang kelima, yaitu kita sebagai pendidik itu dalam posisi manajer. Yaitu sebagai manajer itu guru akan melibatkan murid dalam menemukan sendiri solusi dalam permasalahan yang dibuat sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, di sini kita lihat sejenak ada pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakannya. Di sini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan itu siapa Bapak Ibu? Apakah merasa membuat merasa bersalah, teman, manajer, atau penghukum? Nah, di sini kita lihat. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu yang mengatakan itu biasanya membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu biasanya yang mengatakan itu adalah seorang penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu yang mengatakan adalah kita sebagai guru itu dalam posisi seorang teman. Yang keempat yaitu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu yang mengatakan adalah pemantau. Yang kelima yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu yang mengatakan adalah seorang manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu yang mengatakan kita guru itu sebagai penghukum. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, ini biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kalimat yang diucapkan. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah masuk ke menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yaitu kalimat yang diucapkan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kalimat itu adalah itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini untuk membuat anak
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi pasif terhadap dirinya, yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah, yaitu biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah. Nah, penerapan budaya positif itu yang pertama, itu penerapan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, berdoa dan membaca surat-surat pendek sebelum belajar dimulai. Yang ketiga, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan Jumat Sehat. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu praktek segitiga restitusi. Nah, di sini ada dokumentasi penerapan 5S. Biasanya itu kalau pagi itu di sekolah ada pembiasaan kita menyambut anak-anak yang baru datang ke sekolah, yaitu dengan melakukan salam dan salim. Lalu pembiasaan yang lain yaitu kita melakukan baris dan salam sebelum masuk kelas. Selanjutnya, nah, berdoa dan membaca surat-surat pendek sebelum melakukan atau sebelum pembelajaran dimulai. Dan pembiasaan yang lain yaitu membaca Asmaul Husna seminggu sekali dan Jumat Sehat. Biasanya setiap hari Jumat kita melakukan senam bersama. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas, yaitu guru memberikan pengarahan. Biasanya itu kita memberi pengarahan dulu kepada siswa. Selanjutnya, memilih keyakinan kelas yang dipilih atau diucapkan guru kalau itu di kelas yang rendah. Tapi kalau di kelas yang tinggi, biasanya anak-anak sudah bisa menulis sendiri keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Kita simak dulu video kita sebagai pendidik itu melakukan restitusi kepada murid kita. Kamu sudah siap? Dari pagi belum melihat, tapi pulang kelas kamu melihat saudara yang di sebelah dulu. Maka kamu mencoba
kalau kamu yakin kalau jujur itu baik untuk kita. Nah, kalau kamu yakin, kamu sekarang tahu kira-kira apa yang harus kamu perbuat agar kamu tidak bersalah lagi. Nah, sekarang apa yang harus kamu perbuat? Nah, kalau sudah tahu, mereka akan mengerjakan itu. Baik, berarti mulai hari ini kamu akan belajar mengerjakan perbuatan semampunya, berdoa kepada Allah dan tidak menjauhkan lagi. Baik, Ibu yakin kamu mampu menjadi anak yang lebih baik lagi. Semangat ya. Nah, itu adalah kita sebagai kita sebagai pendidik itu merestitusi murid kita. Selanjutnya ini sekarang saatnya merefleksi. Saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak karena dari sini saya bisa belajar banyak hal. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif. Untuk menerapkan semua ini, di sekolah dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak, baik kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua murid, maupun masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Rencana perbaikan saya ke depan adalah melaksanakan aksi nyata secara berkelanjutan. Melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengembangan dan kemajuan sekolah agar tercapai impian sekolah kita atau visi dan misi sekolah kita bisa terwujud. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli Lestari atas penyampaian materi tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pembelajaran dan motivasi bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Moderator. Tadi sudah disampaikan banyak sekali ya dari Bu Yuli contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah begitu. Dan beberapa sudah kita terapkan di sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa konsisten seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nurul atas pertanyaannya. Di sini saya ini mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Nurul ya. Nah, caranya yaitu yang pertama itu menanamkan pendidikan karakter kepada siswa ya. Contohnya kita ajarkan kepada siswa nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita berkomunikasi terbuka antar semua anggota sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, murid, ya, orang tua murid. Itu kita komunikasi terbuka. Dan selanjutnya itu kita adakan hubungan kerja yang positif antar staf atau antar sesama rekan kerja. Selanjutnya itu kita membangun etika yang positif. Seperti itu Ibu. Ya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih untuk Yuli atas jawabannya tadi. Berikutnya mungkin satu pertanyaan lagi kepada Bapak dan Ibu. Saya persilahkan bagi
yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan tentang institusi yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu staf dan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya tujuan restitusi oleh guru terhadap murid? Iya, terima kasih Ibu Sri Rejeki atas pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Tadi Ibu Sri Rejeki menanyakan tujuan dari restitusi guru kepada murid, yaitu tujuannya itu untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa tanpa menghakimi, tanpa menghakimi mereka, melainkan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki itu secara bebas, untuk memberi kesempatan atau kebebasan kepada siswa itu untuk memperbaiki kesalahan mereka itu dengan cara atau kesadaran mereka sendiri. Seperti itu Bapak, seperti itu Ibu. Terima kasih. Cukup jelas sekali tadi ya jawaban dari Yuli, yaitu untuk menanamkan disiplin positif bagi siswa tanpa menghakimi. Baik, kiranya cukup sekian atau ada yang mau bertanya lagi Bapak dan Ibu dulu? Cukup. Karena cukup, maka acara yang terakhir yaitu bentuk terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Yuliana yang telah menyampaikan materi budaya positif. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya selaku moderator pada acara hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu semua, mohon dimaafkan. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin lah. Loh, kayak ngopi iki.